Shalom. Kiranya roh, jiwa, tubuh kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saat ini kita akan berbicara tentang cinta tanah air. Alkitab mengajar kita agar kita tunduk kepada pemerintah-pemerintah kita. Alkitab juga mengajar agar kita berdoa untuk damai sejahtera daerah yang kita tinggali. Nah, Alkitab juga mengajarkan dari beberapa orang yang diceritakan bagaimana mencintai tanah air kita. Dan seorang Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, juga pernah berkata, "Jangan tanya apa yang diberikan oleh negara kepadamu, tetapi tanyalah apa yang kau berikan kepada negaramu." Nah, kita melihat seorang Nehemia. Nehemia ini pada dulunya tinggal di Persia. Kita tahu sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel karena pemberontakannya terbuang ke negeri Persia, sebagian terbuang ke negeri Persia, dan sebagian lagi tinggal di Yerusalem. Nah, orang yang tinggal di Yerusalem inilah yang ditanyakan oleh Nehemia kepada saudara-saudaranya yang datang kepadanya. Dan Nehemia mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya orang-orang Yehuda yang tinggal di Yerusalem mengalami kesukaran yang besar. Dan juga mereka mengalami hidup yang tercela. Di samping Yerusalem juga menjadi puing-puing oleh karena terbakar. Mendengar hal ini, Nehemia menjadi berduka dan menangis beberapa hari. Dan kemudian ia berdoa dan berpuasa. Nah, hal yang pertama dilakukan Nehemia sesudah mendengar keadaan orang-orang Yehuda di Yerusalem adalah berdoa dan berpuasa. Menangisi bangsanya, ia menangisi kesalahan-kesalahan, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh bangsanya. Ia juga menangisi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh keluarga maupun dirinya sendiri. Ia mewakili memohon ampun kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu pada saat ini kita melihat keadaan ekonomi juga di Indonesia sedang puji Tuhan mungkin masih stabil, tetapi kita tetap berdoa. Semoga ini tetap berlanjut baik ke depannya. Sementara kita lihat di negara seperti Korea serta Singapura mengatakan sudah mengalami resesi. Semoga hal ini tidak terjadi atas Indonesia ya. Oleh karena itu kita perlu berdoa untuk bangsa Indonesia agar pemerintahan kita semakin kuat. Kita perlu berdoa agar presiden kita sehat walafiat dan juga pemimpin-pemimpin kita di atas sana. Sehingga dengan begitu kita bawa bangsa Indonesia ke dalam doa-doa kita. Yang kedua, sesudah berdoa, apalagi yang dilakukan oleh Nehemia? Yang dilakukan Nehemia adalah meninggalkan zona nyaman. Nehemia sesudah berdoa tidak langsung berdiam diri. Tidak berkata, "Saya kan sudah berdoa." Tetapi sesudah berdoa, Nehemia melakukan tindakan. Sering kita berdoa dan hanya berdoa saja tanpa melakukan tindakan. Kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita doakan. Nah, Nehemia mengajari kita agar sesudah kita berdoa, kita mengambil sebuah tindakan. Tindakan yang diambil oleh Nehemia adalah meninggalkan zona nyaman. Pada saat itu Nehemia sebagai seorang juru minum Raja Artasasta. Sebagai juru minum, tentu Nehemia memiliki gaji yang besar, jabatan yang tinggi. Sebagai seorang juru minum, tentu dia seorang yang dipercaya raja, bukan? Nah, mengenai kebutuhan-kebutuhan hidup, dia tidak perlu lagi memikirkan karena sudah tersedia sedemikian rupa. Tetapi Nehemia tidak berdiam diri saat mendengar bangsanya mengalami keterpurukan. Dia tidak ongkang-ongkang kaki saat mendengar bangsanya mengalami keterpurukan. Tetapi apa yang dilakukan Nehemia? Dia ambil bagian. Dia ambil bagian untuk dapat meringankan beban bangsanya. Apa yang dilakukan Nehemia sesudah berdoa? Meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman ini tidak hanya berbicara tentang kenyamanan hidup, rumah yang besar, gaji yang besar, kebutuhan-kebutuhan hidup yang sudah terpenuhi. Bukan hanya itu saja tentang zona nyaman. Tetapi zona nyaman juga bisa terjadi pada hal-hal yang mengerikan loh. Misalnya seperti kemiskinan. Kita nyaman dibelas kasihani. Kita nyaman selalu diberi.
sehingga tidak mau kerja. Kita nyaman meminta-minta karena kita nyaman, kita terus melakukannya, padahal itu salah apa tidak? Tentu salah, tetapi kita nyaman di dalam hal tersebut. Dan kemudian kita nyaman melanggar lalu lintas. Saat kita ingin cepat nyampe ke tujuan, kita melanggar lalu lintas. Dan kemudian kita ditangkap, dengan enaknya kita bilang, maaf Pak, maaf, damai aja. Gitu. Sehingga menciptakan hal-hal yang buruk lainnya. Kemudian kita nyaman buang sampah sembarangan. Karena kita malas buang sampah, karena tempat sampahnya rada jauh, kita buang sampah sembarangan. Kita nyaman melakukan itu karena tidak buang tenaga lebih. Kemudian pada saat ini di masa COVID-19, kita diharuskan pakai masker. Tetapi karena tidak terbiasa, kita sering melupakannya, tidak pakai masker. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita pakai masker, kita juga sudah membangun negeri kita. Sering zona nyaman ini menjadi hal-hal yang membuat kita tidak peduli. Tetapi mari kita lihat dari seorang Nehemia. Sekalipun dia sudah mengalami kenyamanan hidup, dia tidak mau mempertahankan itu. Dia meninggalkannya. Saat dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan kedudukannya tersebut dan membangun bangsanya, dia meninggalkan jabatannya tersebut dan pergi ke Yerusalem. Oleh karena itu, hal yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia adalah meninggalkan zona nyaman. Sesudah hal yang pertama dilakukan berdoa dan berpuasa, kemudian hal kedua yang dilakukan oleh Nehemia adalah meninggalkan zona nyamannya, yaitu sebagai juru minum raja, sebagai orang yang dipercaya oleh raja, sebagai orang yang mempunyai kenyamanan hidup. Dia meninggalkan semua hal tersebut. Kemudian hal yang ketiga yang dilakukan oleh Nehemia adalah tekad untuk membangun. Kita tidak dapat mengubah sesuatu kalau kita tidak punya tekad. Kita tidak dapat melakukan sesuatu kalau kita tidak punya semangat hidup. Kita tidak bisa berkata, Tuhan tolong ubahkan bangsaku, kalau kita sendiri tidak berubah. Misalnya seperti pakai masker, itu hal yang sederhana. Dengan memakai masker aja sebetulnya kita sudah membangun bangsa kita. Kita sudah membantu pemerintahan kita. Dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada, dengan bertekad untuk mematuhi peraturan lalu lintas, misalnya hal yang sepele, itu juga sudah membangun bangsa kita menjadi bangsa yang disiplin. Dengan membuang sampah ke tempat sampah, dengan ke tempat yang semestinya, itu juga sudah membangun bangsa kita. Itu juga sebagai wujud cinta tanah air, cinta tanah air di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita perlu mengubah diri. Yang sering kita tuntut adalah orang lain. Tetapi sekarang ini yang perlu kita tuntut adalah diri kita sendiri. Kita perlu mengubah diri kita dulu, baru kita bisa mengubah orang lain. Kalau kita sudah mulai disiplin pribadi lepas pribadi, coba kita disiplin secara pribadi, kemudian orang-orang di sekitar kita juga mengikutinya, maka tidak mungkin bangsa kita akan menjadi bangsa yang disiplin. Oleh karena itu, maukah saudara bersama-sama dengan saya untuk sama-sama bertekad membangun Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disiplin, bangsa yang kaya, bangsa yang sanggup berjuang. Oleh karena itu, mari kita contoh Nehemia. Kita bawa bangsa Indonesia ke dalam doa kita. Kita tinggalkan zona nyaman kita melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kemudian kita bertekad membangunnya dengan melakukan hal yang kecil. Dimulai dari diri kita sendiri. Sampai ketemu. Shalom.